bersama saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah wilayah di Kota Batam terendam banjir setelah diguyur hujan lebat. Belasan atap rumah warga juga rusak akibat diterjang angin kencang. Unjuk rasa mahasiswa di kantor DPRD Rokan Hilir berlangsung ricuh. Massa yang berupaya menerobos kantor DPRD terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Kerajinan berbahan eceng gondok dan serat alam diminati pasar internasional. Dari tangan-tangan terampil dihasilkan aneka barang kebutuhan rumah tangga yang unik dan cantik. Nah, di samping itu Bu, mohon izin, kami juga ada pelayanan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau Rabu lalu. Wakil Presiden melakukan berbagai kegiatan, salah satunya panen perdana lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. Wakil Presiden memamerkan hasil panen lobster yang dinilai cukup berhasil. Pak Agreng ini biasanya membuat model-model dulu. Didampingi Gubernur Kepri, Gibran Rakabuming Raka berkeliling melihat budidaya ikan laut lainnya, seperti budidaya ikan bawal bintang, ikan Napoleon, hingga ikan kerapu. Wakil Presiden mengapresiasi nelayan dan pembudidaya atas kinerja mereka yang mampu melakukan budidaya dengan hasil yang baik. Benih-benihnya tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali dan harus, ini saya dorong Pak Menteri untuk direplikasi di lokasi-lokasi lain. Karena kemarin juga Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan terkait juga dengan kampung nelayan. Lalu terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa, harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Diharapkan Batam dapat menjadi percontohan dalam pembudidayaan ikan laut bagi daerah lain. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pertama adalah NTT, kemudian Gorontalo, yang ketiga adalah Jawa Timur. Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan di Pekanbaru Riau. Salah satu kegiatan berlangsung di lingkungan rutan kelas 1 Pekanbaru. Petugas lapas bersama Forkopimda melakukan penanaman kelapa di lahan tidur seluas lebih kurang 1 hektar. Sedikitnya ada 1.000 lebih bibit kelapa ditanam di kawasan tersebut. Nantinya, pemeliharaan kebun akan melibatkan para tahanan dalam program pembinaan keterampilan. Penanaman dilakukan secara simbolik oleh Forkopimda dan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Riau. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan mengatakan, dengan kegiatan menanam yang akan dilakukan oleh para napi nantinya, diharapkan dapat melatih kemandirian sehingga dapat diterapkan oleh para napi setelah bebas menjalani hukuman. Ini adalah program akselerasi Pak Kementerian, yaitu ketahanan pangan, ya tentu juga menyangkut masalah pembinaan narapidana. Tentunya dengan adanya program ini bukan saja menanam kelapa, kita juga sudah banyak pertanian yang lain, menanaman jagung, bayam, segala macam. Tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan kemandirian. Kalau dia di dalam selama ini mungkin nggak tahu bagaimana cara menanam, tidak pernah ikut menanam, mudah-mudahan besok dia keluar, dia punya lahan di rumah, dia sudah bisa membuat hidroponik, karena bukan pohon kelapa saja, ada hidroponik, ada yang juga kekinian, bahkan hari ini di Dumai, mereka dilatih untuk kekinian. Apa itu? Pelatihan barista. Program menanam di lingkungan lapas juga sebagai upaya mendukung pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru Riau.
Kerajinan berbahan eceng gondok dan serat alam mulai menembus pasar internasional di Batam, Kepulauan Riau. Aneka barang yang dibuat seperti tas, sepatu, dan aneka perabot rumah tangga. Hasil kerajinan dari tangan-tangan terampil ini telah mampu memikat minat pembeli asing. Bahan pokok yang digunakan selain tumbuhan eceng gondok, juga menggunakan serat alam seperti pelepah pisang, bambu, hingga serabut kelapa. Kerajinan ditekuni oleh ibu-ibu rumah tangga untuk menopang ekonomi keluarga. Pemilik usaha kerajinan mengatakan, hasil kerajinan mulai menarik perhatian konsumen luar negeri. Salah satu yang disukai, yakni aneka perabot rumah tangga. Eceng gondok sendiri masih tetap jadi utamanya. Masih jadi favorit nggak Bu kemarin kan? Alhamdulillah kita masih ya, karena kebetulan memang kemarin saya ada tamu dari Turki datang ke workshop ya, terus kami diundang ke sana dan alhamdulillah kita masih mengerjakan juga. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengatakan, pihaknya akan terus mendorong dan memfasilitasi kemajuan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Mereka ekspor itu juga kita sekarang ada etalase nih, namanya etalase ekspor atau apa di sini yang baru diresmikan oleh Kemenprindak. Semoga dengan harapan itu ya UMKM kita ini bisa produknya ini ya tidak hanya di lokal saja, di lokal bisa dia mungkin bisa masuk ke pasar retail. Hasil kerajinan selain diminati masyarakat Batam, juga dipasarkan ke Singapura dan Malaysia. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Melda Juleni pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas.